tidak? Sebenarnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu dan segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kalau saat ini kami ada di tempat ini semua karena kemurahan dan kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami miliki Tuhan menjadi persembahan Tuhan dalam pelayanan kehidupan ini ya Bapak. Biarlah Tuhan Kau berkati kami yang memberi maupun yang juga memberi. Biarlah Tuhan kasih tetap mengalir dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan juga dapat menjadi berkat bagi gereja kami yang di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita mengangkat satu pujian. Kami bawa pujian. Ajaib karya
Kami percaya Kau melayani setiap kami. Tuhan Yesus, sekali lagi kami akan mendengarkan sabda firman. Berfirmanlah pada pagi hari melalui hamba, dan biarlah apa yang keluar dari lidah bibirnya semuanya dirasakan. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkan untuk mendengarkan setiap firman yang akan disampaikan. Dan biarlah semua itu kita berkata terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami yang kami serahkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat. Saya persilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Pagi semuanya. Pagi. Semangat? Semangat. Senyumnya mana? Haleluya. Biar kita memandangkan supaya benar-benar merasuk dan membuat apa yang kita katakan itu benar-benar terwujud. Amin. Amin. Semangat. Semangat. Semangat mengalahkan penderitaan. Ada yang menderita hari ini? Coba kasih senyum kanan kirinya dulu. Aku hari ini gak menderita kok. Hari ini kita berbahagia. Saya diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya mau ajak nyanyi satu lagu ya. Ayo kita berdiri sama-sama. Nyanyi lagu Jawa. Mas elektron masih ada. Ayo, Siji Lolo dulu Mas. Mau dibuka itunya ya. Tadi saya mau Bapak Ibu, Saudara, kita mau benar-benar menghayati pujian ini. Bukan hanya sebagai lagu bahasa Jawa ya, tapi buat kita suka cita dan meyakini sungguh-sungguh apa benar kita itu menjadi pengikut Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Suara kecil keluar. Siji loro telu, ayo konco padha maju maju. Kita
itu Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita akan membuktikan kalau mengikut Yesus Islam. Mari kita akan sama-sama membuka di dalam kitab Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Karena ini sudah menjelang Natal, maka saya akan awali dengan khotbah Natal hari ini. Mungkin minggu-minggu berikutnya Bapak Ibu saudara akan mendengar khotbah Natal ya. Setelah kita masuk di bulan Desember, mana semua orang suka cita untuk merayakan Natal. Saya akan membacakan di bagian ayat genap. Bapak Ibu Saudara akan membaca di ayat ganjil. Matius pasal 1 ayat 18. Saya akan mulai. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. 19 bersama-sama. Ayat 20, namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi amin. Demikianlah bacaan kita yang terambil dalam kitab Matius pasal 1 ayat 18 dan 25. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya akan mengambil di dua ayat di bagian bacaan kita hari ini di dalam ayat 21 dan 25. Ayat 21 dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di ayat 25 dikatakan 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada dua nama yang disebutkan di sini, yaitu apa? Yesus dan Immanuel. Ya. Jadi di ayat 21 malaikat berkata, engkau akan melahirkan anak laki-laki dan menamakan dia Yesus. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi dua nama yang disebutkan ini memiliki makna yang sangat bermakna. Saudara, kalau Yesus artinya ia yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena Immanuel adalah Allah yang menyertai kita. Ya. Jadi Yesus itu adalah apa? Firman. Yesus adalah Tuhan dalam naturnya. Ya. Dalam keberadaannya Yesus itu adalah Tuhan. Firman yang menjadi daging dan tinggal di antara kita. Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Jadi di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lanjut. Ya, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh. Amin. Bapak Ibu Saudara harus meyakini kebenaran firman Tuhan. Ya, karena Yesus mengatakan di Yohanes pasal 9, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, apa benar melok Yesus itu pasti selamat? Apa toh kalau di bahasa aslinya itu tenan ya, tenan itu orang pulotan sana. Kalau kita ngomongnya bahwa temen ya, temenan, tenan, beneran, sungguhan bahasa saya ya. Ya. Kalau bahasa kita itu bahasa ya, temenan. Nah, jadi dikatakan melok Yesus pasti selamat temenan, temenan, temen. Ya, karena firman Tuhan ini adalah firman yang ya, firman Tuhan ya. Tuhan berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Ini jadi banyak pertanyaan bagi setiap orang. Kalau saya diselamatkan, kenapa hidup saya masih susah? Kenapa hidup saya masih menderita? Kenapa hidup saya seperti ini? Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau lihat saudara kita yang ada di Sumatera dia yang kena bencana, itu kalau mereka diselamatkan berarti mereka diambil dari itu kan lumpur-lumpur ya. Ya kalau lihat itu ya, nah berarti kan mereka diangkat benar-benar. Terus mereka diberikan tempat yang bagus, kemudian dikasih fasilitas ya, ada pakaian dikasih pakaian, ada makan dikasih makan. Pokoknya bagaimana caranya supaya mereka diselamatkan ya, supaya mereka nyaman ya. Ada yang sampai kampungnya itu habis semua tertutup oleh lumpur, dan mereka ya para relawan berusaha untuk menyelamatkan mereka. Bapak Ibu jangan lupa doakan mereka ya. Jadi kalau menyelamatkan itu kayak diangkat enak gitu ya. Tapi padahal kita masih di dunia itu masih ya ada susahnya gitu ya. Loh, katanya melok Tuhan Yesus itu enak gitu ya. Kemarin ada ibadah sama guru itu ada yang pikir melok Tuhan Yesus itu enak gitu ya. Ternyata ya, nah, belum tahu dia bahwa Kristus harus apa? Ikut salib. Bapak Ibu Saudara ya. Nah, bacaan kita hari ini ketika Maria diberitahu dia akan mengandung bayi ya dari Roh Kudus Yesus ya, dia yang akan menyelamatkan manusia. Kenapa harus dimulai dari kelahiran? Bapak Ibu ini tahu-tahu muncul segini atau dari bayi dulu? Dari bayi. Orang-orang gue gitu ya, ada nggak? Hah? Nggak ada kan? Kan semua berproses dari kandungan ya, kemudian dilahirkan, kemudian bertumbuh ya. Nah, demikianlah Yesus tentunya sebagai Tuhan, dia menjadi manusia, dia mengikuti alurnya ya, sebagaimana manusia itu lahir. Hanya yang membedakan bahwa Yesus itu tidak berasal dari benih manusia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tanpa kelahiran tidak akan ada kematian. Kematian itu menandakan apa? Bahwa manusia itu berdosa. Dan upah dosa adalah. Tetapi saudara, melalui kematian Yesus Kristus itu menggantikan dosa manusia agar manusia itu apa? Selamat.
kalau tidak ada kematian Yesus pun bisa kayu salib. Sekuat apapun kita berusaha untuk berbuat baik, ya, kita nggak bisa selamat. Ya. Sebaik apa sih Bapak Ibu dan saya? Saudara mau memberikan seluruh hartanya untuk orang lain, ya, itu tidak bisa menyelamatkan kita. Kita persembahkan dengan banyak-banyak apa yang binatang atau apapun untuk menebus dosa kita, tidak bisa menyelamatkan. Hanya kematian Yesus kayu salib itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu merayakan dari kelahiran, kematian, dan tiga hal ini. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, melalui kematian yang kita peroleh keselamatan. Ya, karena kita tidak bisa dengan kekuatan kita untuk beroleh selamat, maka manusia itu perlu menyelamatkan kehidupannya. Maka Yesus itu satu-satunya yang bisa, ya, menggantikan dosa kita, yang menghapus dosa manusia. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, manusia itu diselamatkan bukan hanya saat nanti yang pasti nanti kalau kamu percaya pada Yesus, kamu mati masuk surga. Tapi itu berlaku juga saat ini ketika kita sudah mengambil keputusan kita menjadi orang percaya. Saya akan membahas satu hal yang di bagian yang kedua ini tentang iman kita. Kalau kita sudah meyakini bahwa kita menjadi pengikut Kristus, kita menjadi anak-anak Allah, kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka ketika kita masih ada di dunia ini, yang kita kerjakan di dunia ini, kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menolong kita melewati hari-hari yang kita lalui. Makanya Immanuel, Allah menyertai, Allah beserta dengan kita. Dia menyertai kita, menyertai anak-anaknya saat di dunia ini. Ya. Karena Bapak Ibu Saudara tahu kan, di dunia ini gak ada yang hal yang benar-benar baik, gak ada hal yang benar-benar suci, ya. Orang baik banyak, ya. Orang berbuat baik banyak, tapi orang benar itu ada nggak? Angel, ada tapi angel, saudara. Ya, kayak duit lah. Nah, cuma butuh duit tapi angel boleh ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya. Tahun 2025 ini akan kita tinggalkan, hanya kurang, karena kalau berapa? Tinggal 3 bulan ya. Mungkin kira kurang berapa hari lagi kita akan meninggalkan kalender yang lama, kalender 2025. Ya, kita akan masuk di tahun yang baru. Katanya Pak Hendra tadi malam, siapa yang sudah melewati usia, ya, siapa yang sudah yang berulang tahun di tahun 2025? Ada yang belum berulang tahun di 2025? Ada ya? Nah, sebentar lagi saudara akan selesai di umur ini, dan kemudian kita akan masuk di usia yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tantangan ke depan itu tidak semakin mudah, baik itu orang dewasa maupun anak-anak akan menghadapi begitu banyak tantangan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang punya anak, coba diperhatikan, apalagi anak-anaknya yang mulai SMP, ya, itu akan ada perubahan yang sangat besar dalam dirinya, ya. Apalagi dengan pengaruh-pengaruh zaman sekarang. Saudara, kalau
kalau kita tidak beserta dengan Tuhan, ya, kalau Tuhan tidak menyertai kita, saya tahu apakah kita bisa sampai hari ini. Mari kita merenungkan selama tahun 2025 apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Saya yakin ada banyak hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita yakin bahwa ke depan akan lebih baik lagi. Immanuel, Allah menyertai manusia, menyertai kita. Dia beserta dengan kita. Kalau di dalam kamus besar bahasa Indonesia, menyertai itu berarti mengiringi, membarengi, ya, menemani, ikut serta, ya, atau membantu, atau bahkan menolong. Jadi kalau Tuhan beserta kita, kemanapun, ya, kemanapun kita melangkah, Tuhan ada. Mungkin Bapak Ibu pernah ada lihat sebuah video, ya, ada orang, itu videonya lama. Jadi ada orang itu lari, ada pemainnya itu kayak Tuhan Yesus pakai jubah, rambutnya panjang, berwon. Jadi dia ikut lari, terus dia lap-lap mobil, Yesus juga ikut lap-lap mobil, ya. Terus apa namanya, di olahraga, apapun yang dilakukan Yesus ada di situ. Jadi kalau Yesus beserta dengan kita, apapun yang kita kerjakan, Dia ada. Mari kita akan belajar di dalam pernyataan yang disampaikan Allah ketika bangsa Yehuda berada di pembuangan Babel. Yesaya pasal 43 ayat 2. Yesaya 43 ayat kedua. Saya akan bacakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat 3 hal yang dapat dipahami di dalam ayat ini bahwa Allah menyertai kita. Yang pertama adalah Allah menyertai dalam setiap kesulitan yang dialami oleh orang percaya. Ketika kita mempercayai Tuhan, ketika kita menaruh hidupan kita dalam Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, bukan berarti kita itu bebas dari masalah. Kalau saudara bebas dari masalah, ya, kalau kepingin bebas dari segala macam urusan dunia, ya, kesulitan hidup apapun, saudara tinggal masuk ke dalam kotak. Itu sudah beres. Tapi atas seizin Tuhan, atas kehendak, tidak boleh mengakhiri dengan maunya sendiri. Artinya apa itu? Saudara, dalam kondisi bangsa Yehuda itu yang saat berada di pembuangan Babel, jauh dari asal mereka, dan kemudian di bawah pemerintahan Raja Babel, Tuhan itu tidak mengabaikan mereka. Kalau umat pilihannya, ya, orang-orang yang sudah dipilihnya, ya, karena suatu pemberontakan, ya, kemudian akhirnya dia dibuang ke Babel, diperintah oleh orang yang tidak takut akan Tuhan, ya. Memang itu sebuah hukuman, tetapi Allah tidak pernah mengabaikan mereka, ya. Allah tetap berserta dengan umatnya dalam setiap tekanan hidup, ya. Apabila
apabila engkau menyeberangi melalui air, aku menyertai engkau. Begitupun keadaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, tantangan apa yang kita hadapi. Ya. Kalau anak sekolah tugasnya banyak. Ini sudah terakhir, sudah lengkap, ya, sudah selesai dengan tugas-tugas, ujian-ujian sudah selesai. Ya. Apakah masih ada tantangan? Ada nggak? Anak sekolah sudah selesai loh ujiannya, tinggal tunggu rapot. Ada nggak tantangannya? Ada apa? Liburan nggak kemana-mana. Itu adalah sebuah tantangan. Soalnya apa? Emang liburan nggak kemana-mana. Karena masalah apa? Nah, pikirkan sendiri. Tantangan itu ya, apalagi yang di media sekarang ini kan harus bikin story, bikin apa biar aku liburan ke sini guys. Tantangan itu buat anak sekolah. Orang tua bagaimana? Akhir tahun lo ya, mau Natalan, ya, masih mikir beli baju. Ya, akhir tahun yang ikut HR-an Natal syukur ya, kalau ikut HR-an hari raya ya dapat. Ya. Ya. Ada tantangan ya, baik di dalam keluarga, di dalam relasi kita bekerja ya, dengan sesama. Pasti ada tantangan, saingan, itu biasa saudara. Ya. Tetapi apakah ketika kita percaya Tuhan, tantangan itu hilang? Ya. Allah tetap menyertai umatnya, dan Allah tidak membiarkan umatnya lanjut dalam masalah. Setelah memikirkan masalah itu sampai ada yang asam lambungnya naik, sampai dasarnya lu jadi vertigo, ya kan? Saking beratnya tantangan yang dihadapi. Gak dipikir nanti, ya om boleh gak dipikir, punya pikiran ya. Ini yang saya bilang kalau nggak mau mikir masuk tetap dipikir, tetapi saudara, kita tahu bahwa Allah beserta dengan ya, Allah menyertai. Tadi dikatakan apa kalau artinya menyertai? Dia membantu, menolong, pasti tidak akan dibiarkan sendiri. Yang kedua, Allah tidak menghilangkan tantangan kehidupan. Tantangan itu tetap ada, ya. Jadi penulis kitab Yesaya ini tidak menyatakan bahwa bangsa Yehuda ini bisa kembali dengan mudah, ya. Artinya kembali ke daerah mereka dengan mudah. Masih ada air, sungai-sungai, bahkan api yang menghadang mereka. Jadi ketika kita ingin pasti masalah terus gitu ya. Saudara, Tuhan itu tak pernah menjanjikan hidup kita itu aman, sentosa gitu ya. Ada lagu pujian, tak pernah Tuhan janji. Apa namanya? Intinya yang manusia itu mungkin ya. Jadi nggak ada gelombang, terus saja aman. Nggak pernah berjanji itu, tapi dia berjanji akan memberikan apa? Kekuatan. Ya. Masih ada air, sungai. Ya. Kalau air tok paling kecil-kecil saudara ya. Tapi kalau sungai depan pang. Tapi kalau sungai saudara, kalau sungai di mana yang paling besar? Oh di Kalimantan ya.
yang ada buayanya. Itu laut ya. Jadi Allah tidak pernah menjanjikan hidup kita itu bahagia. Ya. Tantangan itu tetap ada. Ya. Kerjaan itu mari-mari, saingan kerja. Tuhan izinkan masalah itu ada dalam kehidupan kita, ya, supaya kita bisa melihat betapa Dia menyertai kita. Sampai kita dibuat, kok bisa? Sampai kita bisa tidak bisa berpikir bagaimana caranya, kok bisa saya sampai hari ini bisa seperti ini. Tuhan akan buat hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita ketika kita tuh yakin bahwa Allah beserta kita. Allah beserta kita tidak berarti kita nggak mengalami apa-apa. Yang bagian ketiga adalah Allah ingin kita melalui tantangan itu bukan dihindari. Ketika ada masalah, saudara harus hadapi, bukan dihindari. Saat melalui air, ya, sungai, Allah berjanji kita tidak akan dihanyutkan. Ya. Tapi tentu kita akan apa? Basah. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau lewat air, lewat sungai, bisa nggak basah? Meskipun kita pakai mantel, pakai baju anti air, tetap basah. Pasti berat ya. Bahkan kita lewat api, meskipun kita nggak terbakar, tapi kita akan merasakan apa? Panasnya, ya, merasakan panas api tersebut. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya tidak tahu masalah apa yang dihadapi Bapak Ibu hari ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari-hari ini kita lagi berkumpul Bapak Ibu, ya, karena kita punya kerinduan untuk menjadi berkat bagi sesama. Jadi kita lagi berdoa supaya apa yang kita rencanakan, kalau Tuhan kehendaki, Tuhan akan penuhkan, Tuhan akan cukupkan apa yang kita butuhkan. Amin. Kalau kita lakukan untuk Tuhan, masa Tuhan membiarkan kita sampai di, ya, nggak dapat apa-apa, sampai kita tidak bisa melakukan apa yang kita rencanakan. Kalau ini memang dari Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati. Jadi kalau ada masalah harus dihadapi, bukan dihindari. Ya, kemarin Pak Hendra juga gitu. Kalau ada masalah di tempat ini, di gereja ini, terus pindah gereja, terus di sana nanti ada masalah lagi. Itu saya baru ingat ada banyak orang-orang seperti itu. Ya, saudara, kalau ada masalah dengan saudara segera bereskan. Kalau memang nggak bisa, saudara sudah melakukan, tapi orangnya kayak itu terserah dia. Yang penting saudara sudah beritikat dan sudah melakukan apa yang menjadi bagian saudara. Jadi masalah itu bukan dihindari, tapi harus dihadapi. Jadi kadang-kadang orang kan sering kali kan menghindar daripada repot, daripada urusannya panjang. Ya. Itu kalau di jalan raya, ya. Kalau kita melanggar harus dihadap. Tapi tetap harus dihadapi kalau kita memang salah. Ya. Tapi kadang-kadang kita nggak salah, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, kenapa kita harus melarikan diri atau menghindar? Jadi ingat bahwa Allah itu menyertai kita. Jadi kalau kita sudah percaya sungguh kepada Dia yang
Maha Kuasa yang sanggup ya dari surga turun ke bumi. Karena kasihnya yang begitu besar kepada kita, kasihnya yang begitu luar biasa kepada kita, masa dengan hal-hal yang ini Tuhan tidak menolong kita, ya, Tuhan pasti menolong. Hanya kita harus berani menghadapi apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita bisa melihat bahwa ada penyertaannya di dalam Tuhan ada. Kiri kananku ada, sekelilingku ada dalam hidupku. Yesus selalu. Berarti Tuhan ada di satu tempat enggak? Di mana-mana. Jadi jangan pernah takut, ya. Jangan pernah takut melangkah. Karena apa? Kiri kanan ada Tuhan. Dia Immanuel, Allah beserta kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Dia nggak pernah tidur. Meskipun kadang kita seringkali tidur, ya, tidur secara jasmani ya sampai ngorok gitu ya. Dia nggak pernah tinggalkan. Atau iman kita yang tidur. Kadang-kadang kita itu apa? Ya karena kesibukan sampai lupa berdoa, lupa baca Alkitab. Karena kalau beribadah juga telat. Apalagi kalau hujan, hujan. Tuhan nggak bisa orang baca hujan nanti pilek loh kan. Kemana anak sini? Nah, itu bisa ya. Ya, jangan membuat sampai dengan kita. Tuhan nggak pernah tertidur, 24 jam dia jagain kita. Ya. Jadi Allah yang menebus dan menyelamatkan anak-anaknya ingin kita itu kuat untuk menghadapi setiap tantangan yang ada dalam kehidupan kita sampai kita berakhir, ya, mengakhiri pertandingan hidup. Jadi mari kita ingat bahwa apapun yang kita sudah lewati sepanjang tahun ini, suka dan duka, ingatlah bahwa ada campur tangan Allah di sini. Ada penyertaan Allah di dalamnya. Ya. Kalau sampai saat ini kita bisa lewati, maka tahun depan yang akan kita lewati pasti jauh lebih bisa. Karena Tuhan ada bersama kita. Jadi jangan pernah takut Bapak Ibu. Ya. Sama-sama kita akan belajar bagaimana kita boleh melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kita. Allah beserta dengan kita. Jadi dalam setiap segi kehidupan kita, kita butuh Yesus di dalam kehidupan kita. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan. Dan dia adalah firman yang menjadi manusia. Jadi ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, maka dia tidak pernah meninggalkan. Kita akan sampai dengan satu pujian Bapak Ibu. Saya dulu akan menyanyikan satu pujian ini. Perlu Yesus ini dalam segala apapun, biarlah Tuhan karya di dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita mau menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang menebus dan menyelamatkan. Yesus hidupku.
Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang menyertai kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam setiap apa yang kami butuhkan, Engkau ada beserta kami. Ampuni selama ini kalau kurang meyakini bahwa Engkau ada bersama kami. Seringkali kami melakukan sesuai dengan kehendak, tetapi biarlah hari ini kami sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau ada bersama kami. Biarlah Tuhan kesempatan kami untuk kami boleh berada di dunia ini untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam setiap langkah kita, asal bersama dengan Tuhan, kami bisa melewati. Tuhan jangan pernah tinggalkan. Kami percaya Engkau masih. Terima kasih buat hari ini. Biar Tuhan terus berkarya buat setiap jemaat yang berdiri hari ini. Dan biar Tuhan terus melakukan banyak perkara di dalam kehidupan kami. Kami semakin lebih mengenal dan sejarah Tuhan. Terima kasih Bapak surga. Kami serahkan firman-Mu
biarlah Tuhan menerangkan dalam setiap hati kami masing-masing. Segala keterbatasan yang ada, Roh Kudus akan mampu menerangkan dalam hidup. Terima kasih Bapak juga. Serahkan kemuliaan kami dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak. Kita akan memberikan Bapa yang penuh rahmat dan kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau begitu mencintai, mengasihi. Sebagai ucapan syukur kami juga rindu memberikan kesempatan. Biarlah persembahan ini boleh berguna, boleh membangun, boleh menolong orang-orang yang membutuhkan. Ya Tuhan boleh berkati setiap kami melakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan responi firman Tuhan ini dengan pujian Siji terlebih dahulu. Kita silakan petugas korektor bisa musir dan pujian. Terima kasih. Hari Rabu khusus latihan persiapan Natal di gereja ya. Mulai jam 18.30 mulai kaum wanita, kemudian dilanjutkan kaum pria jam 8. Kemudian hari Jumat ada latihan WN dan musik jam 7 malam. Kemudian lanjutkan ibadah pujian dan penyembahan jam 8. Kemudian hari Sabtu ada doa sapa pagi jam 9. Kemudian pemuda remaja ibadah jam 7 malam di gereja. Kemudian Minggu menggunakan Bapak Ibu kembali untuk ibadah raya depan ini jam 8 pagi. Kemudian dilanjutkan sekolah Minggu jam 9.30. Kemudian yang bertugas
Minggu 21 Desember. Ya, WL-nya akan dilayani oleh Bu Supriyatin, kemudian singernya Bu Dempsey dan Bu Aris. Oh, Bu Emi, maaf. Nah, bisa ya Bu Emi, kemudian Bu Aris. Kemudian Siti Alam, Aaron. Kolektan yang pertama dilayani Bu Kohar sama Bu Deni. Kemudian yang kedua Bu Prakti dan Bu Berna. Terima tamu minggu depan dilayani oleh Bu Pur dan doa syafaat oleh Bapak Asto. Ada lagi? Oh iya, nanti setelah ibadah sekolah minggu selesai ada rapat pengurus, mohon diingat. Baik, untuk mengakhiri sambutan Bapak Ibu yang berdiri dan sambutan para sahabat maju ke depan, kita naikkan kami hidup suara. Kami boleh melewati setiap ibadah kami Tuhan dari awal dan itu semua karena anugerah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih lagi Tuhan dalam setiap firman yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan boleh menguatkan setiap hati Tuhan, tetap boleh fokus karena setiap pertolongan Tuhan itu selalu ada di mana pun kami berada, kapanpun kami berada, dan situasi apapun Tuhan ada di dalam. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyertai dalam setiap situasi. Mampukan kami selalu merespon setiap firman-Nya Tuhan telah berikan kepada kami. Terlebih lagi Tuhan, kami berdoa hamba sampai firman yang Tuhan berkata, biarlah melalui setiap pelayanan boleh menjadi berkat bagi anak-anaknya, umatnya, dan biar semakin tempat ini Tuhan semakin penuh orang-orang yang dan rindu akan membawa melalui setiap generasi. Terima kasih Tuhan. Anak-anaknya yang mengalami suatu kelemahan, yang kepada yang kami jadikan kami percayakan semuanya Tuhan Tuhan baik untuk memberikan pemulih kekuatan kesehatan yang mengalami suatu pertumbuhan penyakit Tuhan selalu biasa Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu ada dan juga kami Tuhan telah berikan kami kekuatan kesehatan nafas kehidupan hingga pada saat hari itu kami boleh maka anugerah bukan karena kita murah Tuhan dan jalan nama Dia Bapa kita akan kita berada di gereja kami terlebih lagi Tuhan di tempat ini kami menangis itu kami boleh berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah Tuhan kau berikan kami
boleh bersatu hati mendukung setiap misi ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Semuanya Tuhan boleh kami kerjakan. Hormat kemuliaan kami nama. Setiap Tuhan boleh melakukan setiap tangan-tangan yang telah menabur, setiap tangan-tangan yang telah memberikan. Ya, berkat Tuhan akan selalu tercurah dalam kehidupan mereka. Tuhan juga berkati setiap pekerjaan mereka. Dan apa yang mereka kerjakan boleh mendatangkan berkat dan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bangsa kami terbelah Tuhan, anak-anakmu yang mengalami suatu bencana, khususnya ada di Semarang. Kami percayakan semuanya Tuhan hanya biarlah Tuhan sendiri yang memberkati anak-anakmu yang mengalami suatu pergumulan, mengalami suatu bencana. Biar Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan tertawa dan mereka tetap boleh bertahan, tetap boleh mengadakan engkau dalam kehidupan mereka. Bukan pakai para aparat TNI, bahkan relawan yang akan membantu dalam misi ini Tuhan. Biarlah bencana ini Tuhan boleh segera di atas dan kami boleh dan mereka boleh menerima segala kebaikan dari pemerintah kami. Terima kasih Bapak dan juga kami berterima kasih Tuhan pakai para pemimpin kami mulai dari yang penting sampai pakai mereka dengan hikmat daripada mereka sehingga apa yang mereka boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapak, dan juga kami berdoa setiap persiapan acara. Biarlah Kau berkati setiap para pengurus dan para pelayan-pelayan yang terlibat di dalamnya. Biarlah kami boleh bersatu hati untuk boleh mengerjakan setiap apa yang menjadi kerinduan kami, sehingga acara perayaan ini bukan hanya untuk kesenangan kami pribadi, melainkan bagi orang-orang yang sedang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, serahkan semua dalam yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan meninggalkan tempat ini, kita hati kita, batangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kekuatan menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kita boleh menerima berkat rohani, berkat firman menjadi bagian kita. Biarlah Tuhan memberkati setiap orang yang bernasib. Kiranya berkat yang berasal dari surga yang dicurahkan oleh Allah Bapa, Putra, Roh Kudus atas kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Bapa, Minggu selesai Tuhan Yesus memberkati.